Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya bersama salah satu KPM PKH yang sudah hampir lama menjadi peserta PKH, yaitu Ibu Titim ya. Mungkin perkenalan akan dilanjutkan nanti oleh Ibu Titim. Untuk itu silahkan perkenalan terlebih dahulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titim Fatimah, RT 2 Rancakole, Desa Mulyasari. Salah satu anak ibu yang bernama Ayah Aas itu mendapatkan juara ataupun berprestasi juara pertama di bidang akademik, Bu. Waktu kemarin acara PKH Gumbira di Bandung yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Tentunya itu akan istilahnya membanggakan ibu sendiri pastinya ya, Bu, dan juga orang tua dan juga keluarga, dan oleh PKH Kota Banjar pastinya diapresiasi. Nah, yang saya akan tanyakan, Bu, sebelum bertanya kepada Ibu tentang IAS ya, anak KPM berprestasi, Ibu memiliki anak berapa dan yang mendapatkan bantuan untuk saat ini ada berapa, Bu, di PKH ini gitu. Silakan, Bu. Alhamdulillah, ibu yang mendapatkan bantuan PKH sekarang cuma satu. Ya, soalnya Ai udah lepas dari PKH. Kelas 4 lah, Wulan Siti Pawujiah. Alhamdulillah sangat membantu buatnya, namanya juga ibu gitu di kampung. Alhamdulillah Wulan membantu ke perekonomian. Untuk sekarang komponennya ataupun anak yang masih sekolah itu cuma satu, yang tadinya dua ya, Bu, yaitu Ayah As, karena Ayah As itu sudah keluar lulus SMA dan sekarang kuliah. Nah, makanya dari itu ini menarik untuk kita bahas, seorang anak KPM bisa kuliah. Nah, itu. Dan bagaimana caranya, tadi sebetulnya saya sudah diskusi dengan anaknya dan sekarang sama ibunya langsung gitu. Saya ingin bertanya-tanya tentang kenapa sih ibu akhirnya bisa mendukung ataupun bisa mengizinkan untuk anak ibu bisa kuliah gitu. Ibu kan bilang sendiri merupakan keluarga yang dari sederhana ya, Bu, gitu. Nah, tapi bisa istilahnya anaknya itu kuliah gitu. Nah, itu bagaimana awalnya, Bu? Awalnya ibu nggak setuju karena ibu orang yang sederhana. Terus ya katanya kuliah inilah harus punya uang begini, tapi anak saya semangat ke sana kemari. Saya juga sebagai ibu merasa sedih kepada Ayah perjuangannya. Ya, walaupun bagaimanapun saya itu tetap anak saya, walaupun keluarga menentang. Kamu kan katanya punya anak gitu tinggi ya, keinginannya tinggi, nggak mengukur kekujur. Saya sadar, saya istighfar, astagfirullahaladzim. Ai pengennya kuliah, pokoknya mah Ai mah pengen kuliah itu dari mana, Bu? Itu uangnya. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan cita-cita anak saya berhasil gitu. Walaupun dengan secara pahit gitu perjuangannya. Kalau ibu kan doa itu doa seorang anak itu dari ibunya. Kalau ibunya mendoakan dengan ikhlas, katanya pasti diizinkan sama Allah. Saya terus berdoa berminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan cita-cita anak saya diijabah sama Allah. Ya, alhamdulillah, saya dengan sedih perjuangan Ayah akhirnya tercapai. Namun tercapai itu saya merasa sakit stroke. Bahagianya ada, sedihnya ada ya. Perjuangan anak saya kan saya doain Ai mudah-mudahan berhasil. Ibu nggak bisa membiayai, yang penting mah ibu minta doanya, katanya. Saya berdoa, alhamdulillah saya berdoa di Ai. Saya membaring di rumah sakit 2 minggu. Ai yang merawat
pas pulang dari rumah sakit, Mamah duduk sini minta doanya supaya saya, katanya mau pembukaan itu, saya berdoa menjerit kepada Allah, ini anak saya itu anak yang baik, anak yang sayang kepada orang tua. Saya menjerit, alhamdulillah jam 1 dibuka kuliahnya, lulus. Alhamdulillah, saya alhamdulillah ya Allah, dijabah sama Allah gitu, berhasil. Ya gitulah perjuangannya. Sangat luar biasa sekali ya, bahwasanya tadi perjuangan anaknya ibu itu Ayaas berkeinginan sekali, bersungguh-sungguh sekali ingin kuliah, meskipun awalnya orang tua ya ibu dan juga keluarga ya tidak mengizinkan gitu, bahkan buat apa gitu keinginan tinggi-tinggi kalau misalkan tidak ada biaya mah gitu, tapi kan ada jalannya gitu, ada rezekinya juga. Alhamdulillah atas kegigihan anak ibu gitu, karena keinginan yang kuat sehingga bisa tercapai untuk kuliah, yaitu melalui caranya itu dengan mengikuti tes bidik misi ya yang langsung dibiayai oleh pihak pemerintah ataupun yang bersangkutan gitu. Nah itu jadi alhamdulillah gitu, kalau misalkan ada keinginan pasti akan terwujud gitu, meskipun orang tua dan keluarga awalnya sempat menolak ataupun tidak mengizinkan, tapi karena anaknya gigih dan bisa membuktikan ya pada akhirnya mendukung ya Bu, meskipun agak berat juga ya Bu untuk untuk melepaskan, karena kan keterimanya juga tidak dekat ya Bu ya, di kota lain yaitu di Yogyakarta gitu, otomatis kan jauh dari orang tua gitu, dan juga anaknya perempuan lagi ya, jadi ada rasa khawatir yang lebih lah gitu. Kalau misalkan anak laki-laki itu mungkin beda ya Bu. Nah itu ya, dan itu juga menurut saya Bu merupakan doa ibu juga, Aas bisa keterima gitu, bisa tercapai keinginannya untuk kuliah, dan salah satu bakti anak ibu gitu, seorang anak kepada ibunya ketika ibu sedang dicoba ya Bu, dicoba untuk istilahnya terbaring di rumah sakit atau sakit gitu keadaannya gitu, dan Aas sebagai anak sering merawat ibu. Nah mungkin itu salah satu hasil bakti terhadap orang tua, dan ketika Aas sambil ikhtiar untuk daftar kuliah dan akhirnya lolos ya Bu. Nah itu mungkin hikmahnya ataupun rezeki dari Allah. Nah itu. Nah jadi sahabat sosial dimanapun kalian berada, dan juga anak-anak KPM nih yang lihat dimanapun kalian berada, ataupun KPM-nya sendiri, ibu-ibu yang ada di Indonesia dimanapun itu, jika memang ada anak yang berkeinginan kuliah, setidaknya didukung gitu dan diberikan jalan gitu. Kalau misalkan ada peluang untuk ikut daftar kuliah, apalagi daftar kuliahnya yang memang bisa gratis, nah itu harus diperjuangkan ataupun didukung gitu. Ya barangkali kan ada rezekinya, alhamdulillah gitu. Meskipun ya tetap gitu orang tua ada rasa khawatir ataupun harus ada keluar biaya meskipun sedikit gitu. Nah ada jalannya ataupun ada rezekinya lah gitu. Nah, itu jadi jangan sampai ada keinginan dari anak ingin kuliah tapi tidak tercapai karena tidak ada dukungan dari orang tua, meskipun tadi udah dikatakan sebetulnya keadaan ekonominya kurang gitu, karena ada kegigihan dari anaknya itu ingin kuliah, bahkan mencari informasi peluang dapat beasiswa ataupun lain-lain itu bisa kok gitu. Jadi harus benar-benar sungguh-sungguh. Oke, Ibu terima kasih atas pengalaman ataupun Ibu menceritakan tentang anak Ibu yang keinginannya untuk kuliah, yang awalnya tidak mengizinkan dan akhirnya mendukung lah ataupun mengizinkan gitu. Dan juga saya doakan Ibu semoga sehat selalu bersama keluarga, dan juga anak Ibu Aas semoga bisa mencapai kesuksesannya ya gitu, dan lancar kuliahnya, tidak ada halangan ataupun kendala apapun gitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga doakan Bu para pendamping. Saya ingin minta kesapan terhadap PKH dan juga para pendamping PKH. Kapan PKH alhamdulillah mudah-mudahan terus maju,
terus maju buat Indonesia gitu. Mudah-mudahan yang yang di pelosok-pelosok yang belum masuk PKH mudah-mudahan masuk gitu, karena membantu itu, PKH itu sangat membantu bagi orang-orang yang sederhana gitu ya, biar anaknya jadi semangat gitu ya. Dan buat pendampingnya, mudah-mudahan istiqomah selalu, mudah-mudahan bisa menjalankan dari Allah, mudah-mudahan buat pendamping sehat selalu, sehat walaupun dia itu harus ke lapangan gimana, walaupun panas, walaupun itu, mudah-mudahan dengan ikhlas ridholillahi itu insya Allah lah menjadi ibadah gitu ya. Segitu aja. Terima kasih Ibu atas harapannya dan juga doanya ya untuk PKH Indonesia dan juga para pendamping ya, khususnya saya sendiri gitu sebagai pendamping PKH di Kota Banjar. Oke, terima kasih sekali lagi sahabat sosial dimanapun kalian berada. Cukup sekian diskusi ataupun ngobrol-ngobrol saya bersama Ibu ataupun salah satu KPM PKH di Desa Mulyasari yang anaknya itu berprestasi gitu. Semoga menjadi motivasi untuk sahabat sosial dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.